Saat peradaban Islam dan Eropa sedang bertikai dalam konflik Perang Salib. Di saat konflik ini sedang berlangsung, datanglah peradaban dari arah Asia Timur dan Asia Tengah yang memiliki ambisi menguasai dunia, yang saat itu telah menjadi isu yang dikaitkan dengan pembawa kehancuran. Ketika Kekaisaran Mongol bangkit, satu persatu kekuasaan Abbasiyah rontok dikuasai mereka. Sejarah hari ini mengenang kekhalifahan Abbasiyah sebagai pembawa kejayaan Islam. Di masa itu Islam mencapai zaman keemasan, yang cahayanya menyebar ke seantero dunia. Alhasil membuat Kaisar Mongol Mongkehan merasa iri sekaligus takjub dengan kemegahannya. Meskipun dinasti Abbasiyah didirikan dengan cara revolusi dan darah, akhir dari kekuasaan Abbasiyah juga tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada dinasti Umayyah. Inilah fakta sejarah, bagaimana dinasti Islam terbesar terluas, dan paling berjaya akhirnya hancur oleh Kekaisaran Mongol. Pergantian kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah lebih dari sekedar pergantian kepemimpinan. Pergantian ini merupakan revolusi dalam sejarah Islam, yang menjadi titik balik yang kelak membawa Islam pada puncak kejayaannya. Kekuasaan Daulah Abbasiyah terus bertahan selama 500 tahun. Dalam masa 5 abad itu, dari periode ke periode, kekhalifahan ini dipimpin oleh 37 penguasa. Kemenangan gerakan revolusioner Abbasiyah yang dipimpin Abu Muslim Al-Khurasani, mengantarkan Abu Abbas Al-Saffah menjadi khalifah pertama dari kekhalifahan Bani Abbasiyah. Di awal pemerintahannya, Abu Abbas menjadi pemimpin yang otoriter. Ia memerintahkan pasukannya untuk memburu semua keturunan dari Bani Umayyah dan menggali kuburan para khalifah Umayyah lalu membakar tulang-tulangnya. Karena kekejamannya ini Abu Abbas mendapat gelar As-Saffah yang artinya penumpah darah. Di akhir kepemimpinannya, ia berhasil membangun dasar pemerintahan yang steril dan kondusif. Ia juga meletakkan dasar untuk membangun peradaban Islam di bidang ilmu pengetahuan. Namun Abu Abbas As-Saffah tidak berumur panjang, ia hanya memimpin selama 4 tahun hingga kematiannya pada 754 Masehi akibat penyakit cacar. Posisinya kemudian digantikan oleh saudaranya, Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad yang bergelar Khalifah Al-Mansur. Khalifah Al-Mansur memiliki impian besar membangun pusat peradaban Islam di Baghdad, Irak. Pada awal pemerintahannya, Khalifah Al-Mansur melakukan penataan birokrasi mulai dari level pusat hingga daerah. Ia mengangkat para hakim, kepala polisi rahasia, jawatan pajak dan jabatan lain dari kalangan yang benar-benar terbukti kesetiaannya terhadap Abbasiyah. Kaum muslimin yang pada waktu itu terpecah belah ke beberapa kelompok aliran dan politik, menjadi ancaman bagi Khalifah Al-Mansur, karena dapat menggoyahkan tampuk kekuasaannya. Karena itu dirinya merasa wajib memadamkan kelompok oposisi tersebut, agar terciptanya stabilitas nasional. Khalifah Al-Mansur yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, mulai mencurahkan perhatiannya pada pengembangan kebudayaan dan peradaban Islam. Bahkan impian terbesarnya ialah membangun pusat peradaban Islam dunia yang berpusat di kota Baghdad. Pencarian Khalifah Al-Mansur tidak hanya untuk mencari tempat baru, melainkan juga mewujudkan impiannya memiliki ibu kota yang dapat menjadi wilayah vital perdagangan dunia dan menjadi kota paling sejahtera sejagat. Di samping itu, Al-Mansur juga ingin memastikan bahwa kota tersebut relatif aman dan dapat menjadi benteng dari segala ancaman termasuk dari simpatisan dinasti Umayyah. Pada 30 Juli 762 Masehi, Khalifah Al-Mansur meletakkan batu pertama yang menandai dimulainya pembangunan ibu kota baru. Mempekerjakan 100.000 orang dengan 4.800.000 dirham, Khalifah Al-Mansur tidak tanggung-tanggung untuk mewujudkan mimpinya. Bahkan ia juga menyewa jasa arsitek ternama pada waktu itu seperti Masyalah dan Naubah. Dalam proses pembangunan, Khalifah Al-Mansur terlibat langsung menjadi pengawas lapangan untuk memastikan bahwa ibu kota baru ini sesuai dengan desain melingkar yang sudah disetujuinya. Pembangunan megaproyek ibu kota ini berlangsung selama 4 tahun dan setelah selesai diberi nama Madinat Al-Mansur untuk menunjukkan kebesarannya. Namun penduduk kota yang ribuan jumlahnya pada waktu itu, lebih suka menyebutnya sebagai Madinat As-Salam yang artinya kota yang damai. Ibu kota Abbasiyah yang baru itu dibangun di atas tanah yang subur di antara sungai Tigris dan Eufrat. Barulah di abad ke-11 nama Baghdad mulai digunakan secara resmi dan umum untuk menyebut ibu kota kekhalifahan. Sesuai dengan mimpi besar Al-Mansur, Baghdad berhasil menjadi magnet bagi para cendekiawan, pedagang dan pekerja terampil dari berbagai penjuru dunia.
Baghdad pun lambat laun menjelma menjadi megapolitan yang makmur, berperadaban tinggi dan aman. Bahkan dapat dikatakan sebagai sentra kota terbesar kedua di dunia pada saat itu yang hanya kalah oleh Cina yang berpenduduk jauh lebih besar. Di zaman Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, Baghdad tidak hanya dikatakan sebagai sentra ekonomi dunia, tetapi juga sentra ilmu pengetahuan dengan didirikannya Baitul Hikmah. Sebuah studi menjelaskan bahwa begitu banyak uang masuk ke Baghdad, hingga Khalifah Harun diperkirakan mampu mempekerjakan 100.000 pasukan, membangun kembali Baghdad jika ia mau dan masih memiliki cukup uang untuk menggaji para penyair, filsuf, dan ahli matematika. Terlepas dari beberapa kontroversi menyangkut Khalifah Al-Ma'mun, Baghdad pada eranya benar-benar menjadi kota 1001 buku. Dan karenanya para ilmuwan dan penerjemah mendapat posisi yang tinggi, sehingga mereka diberikan gaji yang fantastis hingga 330 juta per bulan. Bagi orang yang hidup di zaman itu, Baghdad adalah pusat dunia yang begitu memukau. Harun al-Rasyid adalah putra khalifah ketiga, dari Al-Mahdi bin Abu Ja'far al-Mansur dan ibunya bernama Haizuran. Sejak usia muda ia sudah terlibat dalam urusan pemerintahan dan selama menjadi khalifah, Harun al-Rasyid menjalin hubungan yang akrab dengan ulama, ahli hukum, hakim, qori, penulis dan seniman. Ia sering mengundang mereka ke istana untuk mendiskusikan berbagai masalah. Di bawah kepemimpinannya dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya di bidang ekonomi, perdagangan, wilayah kekuasaan, ilmu pengetahuan dan kemajuan peradaban Islam. Kesibukannya pada urusan pemerintahan tidak melalaikannya dari amalan ibadah. Ia merupakan salah satu pemimpin yang saleh, setiap hari selalu melakukan amalan rutin salat sunnah 100 rakaat, melakukan ibadah haji dan umrah setiap tahun dengan berjalan kaki dari Baghdad ke Mekah. Apabila ia tidak pergi maka Khalifah menghajikan 300 orang dengan biaya penuh dari istana. Khalifah Harun al-Rasyid berfokus memajukan sektor ekonomi, perdagangan dan pertanian dengan sistem irigasi. Kemajuan dalam sektor ini menjadikan Baghdad sebagai pusat perdagangan terbesar dan teramai di dunia saat itu, dengan pertukaran barang dan valuta dari berbagai penjuru. Sehingga keamanan dan kesejahteraan rakyatnya di zaman itu sangat terjamin oleh Khalifah. Dari situlah negara memperoleh pemasukan yang besar dari kegiatan dagang, ditambah dari perolehan pajak perdagangan dan pajak penghasilan bumi. Hingga negara mampu membiayai pembangunan sektor lain, seperti pembangunan kota Baghdad dengan gedung yang megah, pembangunan sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan dan perdagangan. Kekuasaan Khalifah Harun al-Rasyid terbentang luas, dari daerah Laut Tengah di sebelah barat sampai ke India di sebelah timur. Dengan wilayah yang sangat luas tersebut, menjadikan Khalifah banyak menghadapi pemberontakan dari berbagai kelompok yang mengancam kedaulatan negara, termasuk dari kaum Khawarij pimpinan Walid bin Tahrith. Selama Harun al-Rasyid menjadi khalifah, usaha kerja kerasnya telah membawa namanya ke puncak kemasyhuran, karena perhatiannya yang tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, yang mencapai taraf yang belum pernah dicapai sebelumnya. Bahkan Khalifah Harun al-Rasyid mendirikan Baitul Hikmah, yang kelak dikenal sebagai perpustakaan terbesar pada zamannya, menyimpan berbagai koleksi-koleksi berharga sejak dari zaman kuno. Pada masa putranya Khalifah Al-Ma'mun, fungsi Baitul Hikmah diperluas menjadi lembaga perguruan tinggi, perpustakaan dan penelitian. Lembaga ini memiliki ribuan buku ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu. Harun al-Rasyid juga mendirikan Majelis Al-Manakarah, yaitu lembaga pengkajian masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah, masjid dan istana Khalifah. Pada waktu itu di berbagai masjid di kota-kota besar Islam dibuat ruangan baca dan perpustakaan khusus. Tidak hanya itu, Khalifah Harun al-Rasyid juga menaruh perhatian besar terhadap ilmu kedokteran. Sehingga pendidikan kedokteran pada waktu itu digalakkan, rumah sakit dan farmasi didirikan, yang membuat kota Baghdad waktu itu memiliki 800 dokter. Puncak kejayaan pemerintahan Bani Abbas berada pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya, Khalifah Al-Ma'mun, yang disebut zaman keemasan Islam. Pada tahun 800 Masehi Baghdad telah menjadi kota metropolitan sekaligus kota utama bagi dunia Islam. Di kota inilah peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya, yang tidak bisa ditandingi oleh kota manapun bahkan Eropa saat itu berada pada fase abad ke-8. Di saat Islam mencapai zaman keemasannya, di Eropa malah terjadi hal sebaliknya.
Dunia Barat mengalami fase yang disebut sebagai abad ke-8 Eropa, yang berlangsung sejak abad ke-5 hingga ke-15. Masyarakat Eropa saat itu tenggelam dalam ketidaktahuan, banyak tahayul, pelecehan seksual dan penindasan sosial hingga buta huruf. Salah satu pelajaran penting dari masa-masa kelam Eropa, bahwa waktu itu telah terjadi kekeliruan epistemologis yang dirumuskan oleh Uskup Agung Anselmus, yang berbunyi Credo ut intelligem yang berarti imani dahulu baru kemudian dimengerti. Doktrin ini berkebalikan dengan ilmu pengetahuan yang menuntut pembuktian terlebih dahulu, baru kemudian menerima suatu hal dan bila mungkin diterima sebagai iman. Kondisi ini memunculkan tafsir tunggal terhadap agama dan kehidupan dengan otoritas kebenaran ada pada gereja. Pada waktu itu ilmu pengetahuan berhenti, karenanya abad ini disebut juga sebagai abad ke-8. Satu contoh yang menunjukkan dominasi gereja adalah hukuman terhadap astronom, filsuf dan fisikawan Galileo Galilei. Mereka dihukum karena mengeluarkan pendapat yang berbeda dengan gereja, tentang kedudukan bumi dan matahari di tata surya. Gereja tampil mengisinya dan lambat laun pengaruhnya meluas hingga melampaui batas-batas kerajaan. Ilmuwan digantikan oleh teolog dan aktivitas keilmuan diarahkan untuk pembenaran gereja. Gereja mengembangkan posisinya sedemikian rupa, sehingga hanya gerejalah yang berhak atas tafsir terhadap agama dan kehidupan. Proses kebangkitan Eropa menuju abad pembaharuan, merupakan masa peralihan dari zaman kegelapan ke zaman modern yang sudah dimulai sejak abad ke-11 dan ke-12. Gerakan Renaissance atau kelahiran kembali di Eropa ternyata hanyalah sesuatu yang spontan dan citra artifisial, yang dipaksakan untuk mengabaikan kontribusi peradaban Muslim di Eropa. Karena setelah banyak peradaban Arab yang diserap oleh orang-orang Eropa serta dominasi ilmuwan Islam, telah menyebabkan kecemburuan di kalangan orang Kristen Eropa yang merasa telah kehilangan identitasnya. Kegelisahan itulah yang kemudian menjadi fondasi Renaissance, yang secara harfiah adalah kelahiran kembali budaya klasik di Eropa. Kebenaran ini dibuktikan oleh penaklukan Normandia ke wilayah Sisilia pada tahun 1060 dan Reconquista merebut kota Toledo tahun 1085. Kedua kota tersebut memiliki kedudukan penting pada waktu itu, karena menjadi pusat budaya sains para ilmuwan Muslim. Sehingga penaklukan itu membuat pengetahuan Muslim menyebar ke seluruh Eropa, dan menciptakan percikan pembelajaran di kalangan orang Kristen Eropa. E.J. Hollimart menulis hal tersebut sebagai kata pengantar dalam bukunya Richard Russell, The Works of Geber, edisi baru tahun 1928. Selama abad ke-12 dan ke-13 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa dan para sarjana dari negara-negara Kristen Eropa, melakukan perjalanan ke universitas-universitas Muslim di Spanyol, Mesir, Suriah dan bahkan Maroko untuk memperoleh pengetahuan dari musuh mereka dalam hal agama, tetapi teman dalam belajar. Ilmuwan pertama Inggris, Adelard of Bath menjelaskan apa yang dia pelajari dari para master Arabnya dengan kata-kata berikut. Dari para ahli Arab saya telah belajar satu hal, dipimpin oleh akal sementara Anda tertangkap oleh citra otoritas dan dipimpin oleh halter tali kekang. Ilmu pengetahuan Arab segera mulai menyaring dan pada pertengahan abad ke-13 tetesan itu telah menjadi sungai. Sejak saat itu ilmuwan-ilmuwan Muslim telah memenuhi Eropa dengan ilmu pengetahuan. Mereka melakukan penelitian intensif dalam berbagai bidang, termasuk matematika, astronomi, kimia dan kedokteran. Penemuan-penemuan mereka bahkan akan melampaui batas-batas zamannya. Lebih dari 500 tahun, Kekhalifahan Abbasiyah pernah menjadi pemerintahan termegah dan terkuat dalam sejarah Islam. Dinasti ini bangkit dari awal yang penuh darah hingga menjadi pusat dunia Muslim selama zaman keemasan Islam. Namun pada akhirnya, kekhalifahan ini menghadapi berbagai persoalan yang mengakibatkan keruntuhannya. Salah satu faktor internal penyebab runtuhnya Bani Abbasiyah adalah perebutan kekuasaan oleh orang-orang yang berpengaruh di dalam kerajaan. Hal ini disebabkan oleh pemimpin Abbasiyah Khalifah Al-Mutasim yang kurang tegas, sehingga terjadi pemberontakan yang dilakukan tentara budak dan Bani Buai, untuk mengambil inisiatif merebut kekuasaan. Meski Khalifah tetap dipegang oleh keturunan Abbasiyah, tetapi dinasti-dinasti kecil yang jauh dari pusat pemerintahan mulai berdiri. Selain itu dalam proses berdirinya Khilafah Abbasiyah yang dibantu oleh orang-orang Mawali Persia, mulai menuntut pemerintahan Abbasiyah untuk memberikan jabatan tinggi kepada bangsanya.
Di saat yang sama bangsa Arab masih memiliki keyakinan bahwa bangsa mereka lebih istimewa dan menganggap rendah bangsa non-Arab. Sehingga melahirkan dinasti-dinasti baru yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad, seperti bangsa Persia, Turki dan Kurdi. Meski sempat bergelimang kekayaan, Kekhalifahan Abbasiyah mulai mengalami kemunduran di bidang ekonomi, karena pendapatan terus menurun sementara pengeluaran mereka terus meningkat. Peningkatan pengeluaran ini salah satunya disebabkan oleh kehidupan para khalifah dan pejabatnya yang teramat mewah. Selain itu, karena perang salib yang berlangsung selama beberapa periode tidak hanya menelan banyak korban, tetapi juga menimbulkan kerugian materi yang besar. Puncak kehancuran dinasti Abbasiyah dimulai pada tahun 1255, saat Hulagukan dikirim oleh saudaranya Mongkehan untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang dikuasai kaum muslimin di Timur Tengah. Di bawah pimpinan Hulaguhan, mereka merencanakan untuk terlebih dahulu menaklukkan wilayah Muslim Lurs di daerah Iran, kemudian menumpas sekte Hashashin dan selanjutnya menaklukkan Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Masa-masa itu menjadi momen paling berdarah sepanjang sejarah Kekhalifahan Abbasiyah. Bagaimana tidak pada tahun 1258, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang menyerang Baghdad, menghancurkan tembok-tembok kota dan memporak-porandakan seisi kota. Penyerangan ini akhirnya membuat khalifah terakhir Daulah Abbasiyah Al-Mustasim, benar-benar tidak berdaya membendung tentara Mongol. Hingga akhirnya khalifah dibunuh dengan cara digulung di dalam karpet dan diinjak-injak oleh kuda. Sebagai pusat peradaban dunia, kota Baghdad saat itu hancur secara luar biasa. Para penyair kala itu melukiskan jangankan bangunan atau gedung, satu kerikil pun tak tersisa. Ratusan ribu mayat tanpa kepala berserakan dan tumpang tindih memenuhi jalan-jalan, parit-parit dan lapangan-lapangan. Di sekitarnya bangunan-bangunan megah nan indah hanya tinggal puing-puing dan rerontokan. Tentara dari pangkat rendah sampai tinggi sibuk memenggal kepala ribuan manusia, dan kemudian memisahkan kepala yang terpisah dari tubuhnya. Sungai Dajlah atau Tigris berubah menjadi hitam, disebabkan tinta ribuan manuskrip yang dilempar ke dalam sungai. Rumah kebijaksanaan yang menyimpan berbagai pengetahuan hancur lebur. Perpustakaan, rumah sakit, masjid, madrasah, tempat pemandian dan rumah para bangsawan, serta semua bangunan yang ada saat itu semuanya dihancurkan. Demikianlah kota yang selama beberapa abad menjadi pusat terbesar peradaban Islam, harus musnah dalam sekejap mata. Setelah puas melakukan penghancuran, pasukan penakluk itu pun pergi tanpa penyesalan sedikit pun. Mereka hanya sibuk mengumpulkan barang-barang jarahan yang berharga, seperti timbunan perhiasan yang tak ternilai harganya, berkilo-kilo batangan emas, uang dinar, batu permata dan intan berlian. Semua dimasukkan ke dalam ratusan karung yang kemudian diangkut dalam iringan gerobak dan kereta yang sangat panjang. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi di tangan bangsa Mongol, bukan saja mengakhiri Kekhalifahan Abbasiyah tetapi juga merupakan awal dari kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad pada masa itu merupakan pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya, dengan dibumi hanguskan khazanah ilmu pengetahuan oleh pasukan Mongol, berakhir sudah kejayaan Islam.